warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta guru SD Negeri Bedilan Kecamatan Pelitang, yang saya hormati Jalan Guru Penggerak, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah. Kepada Kepala Sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru penggerak tidak mungkin akan bisa berjalan sendiri. Tentunya harus kita dukung baik kepala sekolah, guru maupun staf SD pendidik. Karena apa yang dihadapi oleh guru penggerak ini bertatap langsung dengan siswa ataupun guru-guru yang lain. Saya kira itu saja hubungan kami. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, menyampaikan materi. Kepada Ibu Dewi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang saya dapat beberapa bulan ini. Bapak ibu semua, di siang hari ini sebelum saya menyampaikan materi, ada baiknya kita senang-senang sebentar. Mohon berkenan Bapak ibu semua berdiri. Kita bersama-sama melakukan senam otak. Satu hidup, satu teriak. Ayo. Ayo Bu, satu hidup, satu teriak. Pegang hidupnya. Lanjut. Ayo, satu hidup, satu teriak.
seperti pahlawan kita Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya mulai saja. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Bedilan beserta Dewan Guru dan staf yang siang ini dapat hadir dalam acara pengibasan materi program pendidikan guru penggerak, itu pengibasan modul 1 pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberi kesehatan, bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Modul 1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pasti sudah Bapak Ibu sudah tahu semua siapa sih Ki Hajar Dewantara itu? Ya, Bapak pendidikan kita. Nah, ini asas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu semua, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran atau underwise merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau offering adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu, dari pendapat atau azas pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, apa sih tujuan dari pendidikan itu? Kita selama ini sebagai pendidik harus tahu Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu apa? Jadi tujuannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, inilah Bapak Ibu yang tujuan dari pendidikan yang benar-benar harus kita ketahui. Kemudian apa sih tugas kita? Kita ini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pendidik. Apa tugas kita sebagai pendidik? Yang pastinya kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai pendidik itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya, lakunya dulu ya Bapak Ibu. Kemudian dapat hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, seperti pada semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sumtulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu apa artinya itu. Ya Bapak Ibu semua, terkadang kita menemui banyak anak-anak dengan berbagai karakter, berbagai kebutuhan. Nah itu tadi mereka itu hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Uraian ini dicontohkan Ki Hajar Dewantara pada seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, membasmi ulat dan sebagainya yang dapat mengganggu hidup tanaman padi. Sama seperti kita ibaratkan anak didik kita. Nah, kita menuntun anak tersebut seperti itu tadi. Nah, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik tetap kita sebagai pamong memberikan arahan dan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita ini guru ini sebagai pamong. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Perlu nggak sih Bapak Ibu? Perlu, sangat perlu. Jadi dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan itu keadaan jiwa
yang dibawa anak-anak ketika lahir. Nah, itu dasar jiwa anak yang masih suci. Jadi tiga aliran yang berhubungan dengan dasar jiwa dan kekuasaan pendidikan. Yang pertama itu tabula rasa. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita wujudkan, yaitu menuntun anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru mendidik anak hingga dia mempunyai atau anak berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita gerakkan mulai dari sekarang. Apa saja sih anak yang berprofil pelajar Pancasila? Yang pertama yang pasti itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang harus ada pada anak didik kita. Anak didik kita harus berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik mewujudkan anak yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu budaya itu apa sih? Budaya ini Bapak Ibu, iya, suatu kebiasaan yang sudah ada di sekolah kita yang bernilai positif dan harus kita tingkatkan. Nah, jadi diawali budaya positif itu akan dapat terlaksana dengan diawali dengan disiplin, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu dulu disiplin itu apa sih? Konsep disiplin positif. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Ini juga pastinya menjadi pertanyaan kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Kemudian, apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Dapatkah kita disiplinkan? Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, misalnya ya Bapak Ibu. Jadi disiplinnya kita itu sekarang sudah agak bergeser. Jadi disiplin kita itu karena kita takut terhadap sesuatu, takut misalnya ditegur atau apa. Jadi kita melakukan disiplin. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi apa sih makna disiplin itu Bapak Ibu? Disiplin itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasari tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini Bapak Ibu, ada teori tentang perilaku manusia. Nah, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu misalnya Bapak Ibu, kita tidak ingin ditegur terus kita datang lebih pagi. Nah, itu apa sih yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang pastinya ada konsekuensinya ya Bapak Ibu. Nah, ini motivasi yang berasal dari eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini motivasi juga berasal dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, yaitu motivasi internal, tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Sebagai seorang
seorang pendidik, tujuan kita adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada anak-anak kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi intrinsik akan berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, untuk kita mengembangkan budaya positif itu perlu nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas itu membuat namanya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi seperti pernah disampaikan sebelumnya oleh Bapak pengawas kita dulu. Jadi Bapak Ibu, untuk menumbuhkan kesadaran anak itu perlu sekali kita membuat kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu nanti Bapak Ibu sebagai wali kelas memberikan kebebasan kepada anak. Misalnya nanti ditulis atau dibuat anak itu tuh maunya bagaimana. Nah, berarti anak itu sendiri yang menentukan. Oh, aku misalnya berangkat sebelum bel 5 menit sebelum bel berbunyi, misalnya ya Bapak Ibu. Itu keyakinan kelas atau kesepakatan anak di dalam kelas kita. Misalnya lagi selalu menghormati Bapak Ibu guru yang mengajar. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Atau kemudian anak-anak ingin saling menghormati teman misalkan ya. Atau selalu melaksanakan tugas piket. Nah, itu anak-anak dari diri anak. Nah, dari anak itu, dari kesepakatan anak yang beragam tadi kita kumpulkan. Nah, itu nanti akan tumbuhlah menjadi keyakinan kelas. Akan tumbuh menjadi keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu jadi anak-anak bisa berpikir dia sudah mempunyai beberapa poin yang dia yakini tadi. Jadi kalau dia tidak melaksanakan akan ada konsekuensi yang dia dapat. Jadi dengan sendirinya anak akan sadar dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu dapat menumbuhkan lingkungan yang positif. Jadi anak-anak sadar diri, sadar dengan apa yang telah ia lakukan sehingga menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kadang-kadang kita sebagai pendidik menghadapi anak yang super, kita kadang-kadang kewalahan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan tanpa sadar ada ucapan yang kita keluarkan dan itu menyakiti hati anak. Nah Bapak Ibu, di dalam pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara ini tidak boleh kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dapat membuat anak sakit, misalnya fisik maupun hatinya yang sakit untuk jangka waktu yang lama. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita tanpa sadar memberi anak hukuman, tapi kita tidak sadar dampak kedepannya itu luar biasa bagi anak. Jadi anak akan membenci kedisiplinan. Jadi mereka melaksanakan itu karena paksaan. Jadi dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terkadang anak juga dapat marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu terhadap anak didik kita ini. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi, misalnya anak sudah mempunyai kesepakatan kelas. Kalau dia tidak lakukan berarti akan ada konsekuensi yang dia dapatkan. Jadi kita tidak menghukum, tidak ada hukuman ya Bapak Ibu. Nah jadi, tetapi juga konsekuensi itu dapat membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek. Dan anak akan lebih menghargai disiplin. Pernahkah kita melakukan hal-hal di atas? Misalnya ini Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, karena anak disuruh nulis berlembar-lembar. Ini masuk hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena kita telah merusak Bapak Ibu. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Belonging apa atau belonging enak lope-lopenya itu Bapak Ibu. Cinta, fun itu kesenangan, freedom kebebasan, power itu kekuatan. Ini loh kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus kita belonging itu kasih sayang atau cinta. Nah, ini Bapak Ibu kita contohkan mengenai kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Misalnya ini Bapak Ibu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Nanti apa sih kebutuhan anak itu yang dibutuhkan? Itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Ada cinta, ada kasih sayang, ada kebebasan, ada kesenangan. Kebebasan berarti anak ini butuh kesenangan. Nah ini loh Bapak Ibu yang kita miliki, posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 Bapak Ibu. Kita itu memiliki posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru ya. Yang pertama ini penghukum. Nah mungkin sering kita lakukan, kita ini menjadi sebagai penghukum. Yang kedua juga pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga kita sebagai guru dapat menjadi seorang teman. Nah kemudian juga sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, kontrol kita sebagai guru itu yang harus kita lakukan itu cuma nomor 3, 4, dan 5. Kita sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai manajer bagi anak. Nah, jadi bagaimana sih kita melakukan disiplin positif itu melalui kegiatan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu untuk menumbuhkan disiplin pada anak itu dapat kita lakukan melalui restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa saja yang kita lakukan di segitiga restitusi itu ada namanya validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Misalnya nih Bapak Ibu, ada anak yang sering terlambat, nah itu kita panggil. Jadi tindakan kita itu namanya restitusi, menstabilkan keadaan anak itu tadi. Nah, karena saya contohkan misalnya ada anak yang sering terlambat tadi ya Bapak Ibu. Anak-anak tadi di awal sudah kita buat yang namanya keyakinan kelas, bahwa anak-anak sudah sepakat tidak boleh datang terlambat misalnya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa panggil anak tersebut, kita tanyakan dengan menanyakan keyakinan yang telah dia sepakati yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kita bertanya nilai apa yang kita sepakati? Dia tahu dirinya dia terlambat karena dipanggil. Jadi dia sudah tahu, oh saya dipanggil karena saya terlambat, saya mempunyai kesalahan. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena ini bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana caranya kita dapat memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, kita dapat menanyakan ke anak, tentunya kamu punya alasan mengapa sih melakukan hal tersebut.
Nah, jadi anak boleh ditanya, kenapa sih kamu kok terlambat terus, karena apa? Ngomong adik misalnya atau bermain game. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu tadi dari tanggapan restitusi yang kita hadapi untuk menstabilkan anak tadi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar, yaitu power tadi, kekuatan atau penguasaan, freedom kebebasan, love and belonging diterima, fun kesenangan atau survival bertahan hidup. Nah, ini Bapak Ibu, di sini saya mempunyai rancangan tindakan aksi nyata ini yang yang dihubungkan dengan visi dan misi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter, berbudaya dan unggul sesuai profil pelajar Pancasila. Judulnya menerapkan budaya positif dalam menumbuhkan karakter anak dengan sikap berakhlak mulia di SD Negeri Bedilan. Dan untuk pertama-tama ini saya ambil untuk hari Jumat terlebih dahulu, itu ya Bapak Ibu, Jumat Takwa. Itu diantaranya seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, yaitu dengan sholat duha berjamaah, kemudian tilawah Quran atau membaca Quran, kemudian bisa juga dengan yasinan atau Jumat berbagi atau Jumat berinfak ini Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini dengan mungkin sebenarnya masih banyak pembahasan Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu. Mungkin cuma sampai di sini. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada guru penggerak dari SD Bedilan dan telah mengimbaskan daripada hasil ilmu daripada guru itu kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan daripada imbas dari guru penggerak itu akan lebih maju lagi, lebih baik lagi daripada SDN Bedilan ini. Saya kira itu saja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi selaku guru penggerak di SD Negeri Bedilan ini dalam pelaksanaan telah membantu program penerapan budaya positif di SD kami dengan adanya kegiatan sholat duha berjamaah, yasinan bersama, kemudian infak dan juga Jumat berbagi. Kami sangat terbantu sekali sehingga menjadikan kepada anak-anak kami menjadi berakhlak lebih mulia dibandingkan dari sebelum adanya kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari saya, dengan adanya keyakinan kelas membuat kami lebih disiplin dan sadar kewajiban yang harus kami lakukan dan pembelajaran pun menjadi menyenangkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya budaya positif setiap Jumat, yaitu sholat duha, tilawah, yasinan, dan Jumat berbagi atau infak, membuat kami lebih religius yang biasanya cuma sholat 5 waktu, sekarang ditambah sholat sunnah duha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.